Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada wasiat yang ke-26. Wasiat yang ke-26, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan pelajaran kepada seorang laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, di mana Nabi memberikan pelajaran kepadanya. Kata Nabi SAW kepada lelaki tersebut, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang yang 5. Gunakan dengan baik 5 hal sebelum datang 5 hal. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Wa sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghak qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan kayamu sebelum datang fakirmu. Nabi SAW bersabda, manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Yang pertama, kata Nabi SAW, hidup sebelum mati. Manfaatkan hidup sebelum apa? Mati. Yang kedua, kata Nabi SAW, usihhatak qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, wa faraghak qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu luang sebelum sibuk. Kemudian yang keempat, wa syababak qabla haramik. Muda sebelum tua. Kemudian yang terakhir, wa ghinak qabla fakri. Kaya sebelum miskin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, nasihat yang sangat mahal, sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam nasihat ini terdapat keselamatan, ya, kebaikan bagi umat ini dunia dan akhiratnya. Nabi SAW
memerintahkan umatnya untuk bersegera mengerjakan amal soleh sebelum terlambat, sebelum habis masanya untuk beramal soleh. Nabi jelaskan di dalam hadis ini, ya, bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, kita hidup dan kita juga akan mati. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita memiliki waktu luang, besok kita akan sibuk. Hari ini kita muda, besok kita akan apa? Tua. Dan hari ini kita boleh jadi kaya, besok kita boleh jadi apa? Miskin. Makanya oleh karena itu, sudah sepantasnya masing-masing dari kita mencamkan wasiat Nabi SAW ini. Meletakkannya di kedua pelupuk matanya. Sebelum terlambat. Yang kemudian dia pun menyesal, namun tidak ada arti penyesalan. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan alasan kenapa beliau membawakan wasiat ini. Ada 3 alasan. Pertama, kata beliau, karena fitnah yang luar biasa menimpa umat ini. Ya, fitnah yang luar biasa yang menimpa umat ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia. Fitnah itu bagaikan ombak-ombak yang besar yang menghantam umat ini. Ya, menyerang umat ini dari segala penjuru. Ya. Dan fitnah ini saking banyaknya dia seperti potongan-potongan malam yang bertumpuk-tumpuk yang kemudian menjadi gelap gulita. Sehingga orang-orang pada hari ini, karena fitnah tersebut telah banyak dan menyebar, ya, ada yang paginya beriman, sorenya apa? Kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Atau sebaliknya, paginya beriman, sorenya kafir. Kenapa? Karena mereka terfitnah. Sehingga mereka menjual agama mereka demi apa? Demi dunia, demi mengikuti nafsu syahwat mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana manusia hari ini jauh dari agama. Mereka menjadi budak-budak nafsu syahwat. Ya. Mereka sama sekali tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Namun apa yang mereka perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada selain daripada dosa dan maksiat. Ya. Mereka tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan apa? Agama mereka. Itu semua disebabkan oleh apa? Oleh fitnah-fitnah yang ada hari ini. Ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya masing-masing kita, kata Syekh, memperhatikan ya hal ini. Di mana fitnah, syubhat, pemikiran, kesesatan, ya. Begitu juga dengan fitnah syahwat, fitnah dunia, kemajuan teknologi yang sangat luar biasa yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah ini selain daripada mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada membentengi diri kita dengan agama yang kuat. Ya, kita lihat orang-orang hari ini. Lihat anak-anak muda hari ini.
Ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, untuk apa mereka diciptakan. Mereka habiskan waktu mereka dengan keluyuran sana sini. Mereka melakukan pergaulan bebas. Ya. Kemudian lihat perkelahian di sana sini. Bunuh membunuh, begal dan lain sebagainya. Itu semua kenapa? Karena fitnah dunia. Karena fitnah syahwat, fitnah syubuhat. Lihat orang-orang hari ini disibukkan oleh apa? Gadget. Disibukkan oleh gadget. Berapa waktu orang-orang hari ini yang tersita oleh gadget? Kalau kita kalkulasikan, maka sungguh kita akan temukan angka yang sangat luar biasa. Boleh jadi harinya dari bangun tidur sampai tidur kembali, 2/3 habis di depan apa? Gadget. Subhanallah. 2/3 mungkin habis di depan gadget. Itu pun 1/3 karena baterainya habis. Ya, dia harus ngecas dan lain sebagainya. Kalau tidak mungkin matanya semuanya ya tertuju kepada gadget. Subhanallah. Lihat orang-orang yang hari ini pun juga sibuk ya memperhatikan perhiasan dunia. Sibuk mengurusi dunianya, sibuk mengurusi mobilnya, motornya, rumahnya, usahanya. Mereka lupa bahwasanya mereka akan apa? Akan meninggalkan itu semua. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan fitnah-fitnah ini. Ya. Nabi SAW telah ingatkan 14 abad tahun yang lalu. Nabi mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitana." Bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah, kata Nabi SAW. Sebelum datang fitnah-fitnah, segera amal soleh. Di mana kata Nabi SAW fitnah itu ketika datang, maka dia akan berteret-teret datang. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang terus bertumpuk-tumpuk sampai apa? Malam itu menjadi gelap gulita. Ketika malam telah menjadi gelap gulita, orang tidak lagi bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang apa? Haram. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Orang-orang tidak bisa lagi melihat. Ketika orang-orang tidak lagi bisa melihatnya, maka apa yang terjadi? Yusbihur rajul mu'mina. Paginya seseorang mukmin, seorang masih beriman, wa yumsi kafir. Namun sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sorenya masih beriman, paginya apa? Kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya demi dunia, demi nafsu syahwat. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia ini mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin selamat, wahai umatku, maka segeralah kalian mengerjakan amal soleh. Ya, di mana dengan amal soleh itu kalian akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kalian dekat dengan Allah, maka ketika itu kalian akan selamat dari berbagai macam fitnah. Tapi kalau seandainya kalian tidak beramal soleh, kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kalian tidak akan apa? Tidak akan selamat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh kemudian mengatakan kepada kita, ya, pada umat Islam yang hari ini benar-benar berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena serangan fitnah yang sangat luar biasa. Ya. Maka apa yang ditunggu oleh umat ini? Kalau seandainya mereka menginginkan keselamatan, apa yang mereka tunggu? Akankah mereka membiarkan diri mereka terombang-ambing, ya, dibawa oleh arus fitnah yang sekarang ini menerpa mereka? Apakah mereka menunggu, ya, kehancuran sampai kemudian baru mereka apa? Sadar? Apakah mereka menunggu kefakiran yang
kemudian membuat mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla karena sibuk memikirkan apa? Memikirkan perut. Sehingga karena sibuk memikirkan perut, mereka berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tinggalkan salat, mereka tinggalkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mencuri, mereka membegal. Apa yang ditunggu oleh umat ini? Di saat mereka dalam keadaan atau kondisi yang sangat memprihatinkan hari ini. Atau apakah mereka menunggu diri mereka kaya, kemudian setelah itu mereka akan berbuat melampaui batas? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia ini benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika mereka melihat dirinya serba lebih. Ya. Apakah mereka menunggu datangnya masa tua kepada mereka? Kemudian ketika itu baru muncul apa? Baru muncul keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka menunggu kematian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Ya, manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Apabila kita berada di pagi hari, maka jangan tunggu waktu apa? Sore. Apabila kita berada di sore hari, maka jangan tunggu apa? Waktu pagi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Abdullah ibnu Umar setelah Nabi SAW berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kata Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Umar, dan ketika itu Nabi SAW memegang kedua pundaknya. Subhanallah, Nabi pegang kedua pundaknya. Lalu Nabi memberikan nasihat kepadanya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Karena dunia bukanlah kampung halaman. Dunia ini adalah negeri keterasingan. Maka kalau seandainya seseorang tahu bahwasanya dia tidak berada di kampung halamannya, maka pikirannya, hatinya akan apa? Akan senang terikat, ya, akan senantiasa ingat untuk kembali ke kampung halamannya. Ini yang Nabi wasiatkan. Kau jangan lupa, ini bukan kampung halamanmu, ini negeri keterasingan. Kau akan meninggalkan negeri ini. Kau akan kembali ke kampung halamanmu. Maka jadilah seperti orang asing yang terus mengingat, terus berpikir bagaimana caranya kembali ke apa? Kembali pulang. Aw abiru sabil, atau jadilah kau di permukaan bumi ini seperti apa? Orang yang cuma numpang apa? Numpang lewat. Kita ini cuma numpang lewat, bukan tinggal di sini. Lalu kita makmurkan dunia ini, tidak. Kita cuma numpang lewat, cuma melintasi dunia ini. Kemana? Menuju kampung halaman kita, yaitu negeri akhir. Maka setelah Nabi SAW memberikan wasiat ini kepada Abdullah ibnu Umar, maka Abdullah ibnu Umar pun berkata, ketika menyampaikan hadis ini kepada orang-orang, kata Abdullah ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Apabila kau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Manfaatkan apa yang bisa kau kerjakan di pagi hari, kerjakan. Jangan tunggu tar sore. Siapa yang tahu tar sore ternyata bukan milikmu, ternyata milik siapa? Milik malaikat mungkar dan nakir. Siapa yang tahu? Wa iza amsayta fala tantazirus sabah. Begitu pula apabila kau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu apa? Waktu pagi. Ya, jangan katakan besok pagi saya akan mengerjakannya. Kenapa tidak kau kerjakan sekarang? Apa yang menghalangimu untuk mengerjakannya? Boleh jadi waktu pagi itu bukan waktumu, tapi waktu malaikat maut. Ya. Lalu kata Abdullah ibnu Umar, khudz min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Maka ambillah, gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hari-hari ini akan terus bergulir. Umur akan terus berjalan kalau seandainya belum sampai ajal itu kepada kita. Maka jangan biarkan hari-hari itu berlalu, umur kita bertambah, sementara ketaatan kita tidak bertambah. Sementara kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak bertambah. Amal soleh kita tidak apa? Tidak bertambah. Ini semua akan memberikan penyesalan kepada kita di hari di mana penyesalan pada hari itu sama sekali tidak akan apa? Tidak akan berguna. Kemudian alasan yang kedua, kata Syekh,
yang mendorongnya untuk membawakan wasiat, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, adalah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Banyaknya orang-orang hari ini yang membuang-buang waktu mereka, menyia-nyiakan usia mereka. Ya. Lihatlah hari ini bagaimana manusia sibuk bermain, bercanda, ya. Kemudian apa lagi? Jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, ya. Yang tidak ada manfaatnya. Sehingga apa? Modal yang Allah berikan kepada mereka habis, yaitu usia. Subhanallah. Seakan-akan mereka akan hidup selama-lamanya di dunia ini sehingga tidak ada masalah kalau seandainya mereka buang-buang waktu mereka. Bapak Ibu, waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Berapa lama kita hidup? Enggak ada yang tahu. Hanya saja Nabi SAW telah memberikan gambaran. Bahwasanya kalau kita punya usia panjang itu hanya sampai di angka 60 atau sampai di angka berapa? 70. Dan sedikit orang yang melewati angka 70. Ya, kita tidak akan selamanya hidup di permukaan bumi ini. Kenapa kita buang-buang waktu kita? Kenapa kita sia-siakan? Kita habiskan ya untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Waktu sudahlah sebentar, sementara perjalanan setelah kematian sangatlah apa? Panjang. Dan kita sebagai orang yang berakal, ketika mengetahui akan melakukan perjalanan yang panjang, seharusnya kita mempersiapkan apa? Bekal. Nah, berapa bekal kita yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan yang panjang yang akan kita hadapi? Cepat atau lambat kita akan pindah dari kehidupan dunia dan akan melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali. Sungguh salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka sakit, ketika mereka berada di atas ranjang kematian, mereka menangis. Lalu ditanya, apa yang membuatmu menangis? Apakah kau takut mati? Mereka mengatakan, kami tidak takut mati. Untuk apa kami takut? Kematian itu pasti akan apa? Pasti akan datang. Yang kami khawatirkan, yang kami takutkan adalah perjalanan yang panjang setelah kematian. Sementara bekal kami belum cukup. Subhanallah. Itu yang mereka takutkan, itu yang mereka cemaskan. Nah, orang-orang hari ini seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya, seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Ya. Jauh dari kematian. Subhanallah. Sehingga lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang karena sibuk bermain, ya, bercanda, kemudian senang-senang mati dalam keadaan demikian. Kalau seandainya dia bisa berkata kepada kita, maka dia akan mengatakan, manfaatkanlah waktu kalian. Sesungguhnya aku telah menyia-nyiakan waktuku. Dan sekarang aku mendapatkan apa? Mendapatkan kecelakaan, kerugian. Orang-orang yang telah mati, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi kemana? Ke dunia, waktunya udah habis. Ya. Maka mereka mati membawa seberapa bekal dari amal soleh yang mereka kerjakan dahulu selama mereka hidup di dunia. Mereka tidak akan bisa lagi menambahnya. Mereka tidak akan bisa lagi memperbaikinya. Ketika mereka tidak mampu lagi untuk menambah kebaikan, memperbaiki kesalahan mereka, maka jadilah kita nih orang-orang yang masih hidup, masih ada usia, berusaha untuk memperbaiki apa? Kesalahan-kesalahan kita. Berusaha untuk menambah kebaikan kita sebagai bekal kita untuk perjalanan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Lihatlah orang-orang hari ini. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan kepada mereka, mereka sia-siakan. Tidak mereka syukuri. Dari sekian banyak nikmat Allah, ada 2 nikmat yang besar. Yang Nabi sebutkan kebanyakan manusia, enggak sedikit, kebanyakan manusia lalai dari mensyukuri nikmat ini. Menyia-nyiakan 2 nikmat ini.
Ada dua nikmat yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan, Nabi sebutkan kebanyakan manusia lalai dari mensyukurinya. Tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dua nikmat itu apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu apa? Luang. Lihatlah orang-orang yang sehat hari ini. Sehat bugar. Tidak dia manfaatkan kesehatannya untuk ke masjid. Tidak dia manfaatkan kesehatannya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidak dia manfaatkan kesehatannya untuk apa? Untuk mengerjakan amal soleh. Puasa, bangun tengah malam. Ya. Kemudian berjalan membantu orang-orang yang kesusahan. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sia-siakan untuk apa? Untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kesehatan itu mereka gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat pula orang-orang yang diberikan waktu luang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga apa yang dia lakukan? Ya dia habiskan waktunya di kedai-kedai, di kafe-kafe. Dia habiskan waktunya jalan-jalan. Dia habiskan waktunya depan televisi, depan ini. Ya subhanallah. Allah berikan kepadanya waktu agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bisa mengerjakan amal soleh. Maka manfaatkan itu Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan itu. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Saya ketemu orang tua. Usianya sekitar 64 tahun. Dia selalu mengatakan, kalau ngobrol kadang-kadang dia selalu menyampaikan, ya, saya kata dia, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan saya akan berusaha, ya, selagi saya sehat ini saya akan berusaha untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya kata dia, alhamdulillah masih ada umur. Saya akan berusaha untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena siapa yang tahu, kata dia. Kesehatan ini sampai kapan, umur ini sampai kapan. Ya, dia selalu terus kadang-kadang menyebutkan itu, mengulang-ulang itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari semua kaum muslimin muslimat, berapa orang yang punya pikiran seperti ini, pemikiran seperti ini? Dia tahu sehat itu enggak selamanya, dia tahu usia itu enggak juga selamanya. Sehingga dia manfaatkan sehat dan usianya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang dia lakukan? Dia belajar Quran, dia hadir ke pengajian, ya. Kemudian dia mengajari orang yang mampu dia ajarin, kemudian dia berdakwah. Itu yang dia lakukan. Di saat orang-orang hari ini kesehatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dihabiskan untuk olahraga. Olahraga, subhanallah, ada orang olahraga terlalu maniak. Hampir setiap hari olahraga. Jalan sekian kilo, tapi ke masjid sebelah rumahnya yang dia nggak pernah apa? Jalan. Ya. Dari semua kaum muslimin, berapa orang yang punya pemikiran seperti ini? Kita ada nggak punya pemikiran seperti itu? Di usia ini saya sampai kapan saya akan terus hidup? Ini kesehatan yang ada sama saya, ini sampai kapan? Waktu luang yang ada sekarang ini sampai kapan? Jangan kira kita akan terus memiliki waktu luang, kita akan terus memiliki kesehatan itu. Kita akan terus hidup. Jangan. Kita pasti akan mati, kita pasti akan sakit. Kita pasti akan apa? Akan sibuk. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada sama kita saat ini syukurilah dengan mengisinya, memanfaatkannya, ya, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan. Mengenai nikmat ini semua, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Saya, Bapak Ibu, kita semua akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang telah Dia berikan. Maka bagaimana kita menjawabnya? Kalau sekarang saja ditanya semuanya pada kebingungan. Ini sekarang saya mau tanya, misalkan Allah berikan kepada Bapak Ibu kesehatan, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan kesehatan itu? Allah sudah berikan kepada Bapak Ibu waktu. Adakah waktu tersebut Bapak Ibu isi dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada Bapak Ibu makanan, minuman,
kendaraan, tempat tinggal. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk Allah Azza wa Jalla? Sekarang saja kalau kita ditanya, kita pun juga apa? Bingung. Kalaupun kita bisa jawab, kita bisa jawabnya sedikit. Besok di akhirat Allah akan tanya semua nikmat tersebut. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla mengenai semua nikmat. Ya. Terutama 4 nikmat yang besar. 4 nikmat yang besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ad-Darimi. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin inda rabbih yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di sisi Allah Azza wa Jal sampai dia ditanyai oleh Allah Azza wa Jal mengenai 4 perkara. Mengenai 4 perkara. Subhanallah. Maka siapkan jawaban untuk 4 pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya kemana dihabiskan. Umur itu yang mana? Ini detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Yang kita lalui ini semua umur. Kemana kita habiskan? Ya. Untuk apa kita pergunakan? Jadi jangan dikira umur yang ada pada kita ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu adalah pemberian yang akan ditanyai oleh Allah besok di akhirat. Dan lihat orang-orang hari ini. Ya, bagaimana mereka membuang-buang waktu mereka, membunuh waktu-waktu mereka. Ayo kita ke sana yuk, ngabisin hari, kata dia, ngabisin waktu. Ya subhanallah. Dia tidak tahu atau dia lupa bahwasanya umurnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua yang Allah tanyakan an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Kemana dia pergunakan masa muda? Mungkin kita akan bertanya, Ustaz, bukankah masa muda masuk dalam perkara umur? Iya. Nah, kenapa ditanya? Ini menunjukkan besarnya nikmat masa muda. Sehingga Allah pisahkan pertanyaannya. Masa muda itu adalah masa keemasan dalam kehidupan manusia. Manusia apabila memiliki usia yang panjang, maka mereka akan hidup di dalam 3 fase. Ini kalau manusia hidup, usianya panjang, maka mereka akan hidup dalam 3 fase. Pertama, fase lemah. Fase lemah kapan? Ketika mereka masih kecil. Kemudian yang kedua, fase kuat. Fase kuat ini kapan? Ketika mereka menginjak usia muda. Remaja, muda. Kemudian yang ketiga, kembali kepada fase apa? Fase lemah dan beruban. Nah, dari 3 fase ini, fase yang mana yang paling baik? Fase muda, masa muda. Makanya Allah akan tanyakan tentang masa muda. Nah, lihat orang-orang hari ini, anak-anak muda, anak-anak remaja. Mereka habiskan masa muda mereka di jalan-jalan. Ya, kemudian main-main, kemudian buat dosa dan maksiat, ya, mendengarkan musik, ya, kemudian jalan dari satu kafe ke kafe, ya, menghadiri konser-konser dan lain sebagainya. Ini semua besok akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghabiskan waktunya depan apa? Televisi, nonton. Ya, dari film ke film, dari film ke film, nggak ada habisnya. Betapa banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya apa? Seperti itu. Atau menghabiskan waktunya dengan apa? Jalan sana sini. Ya, jalan sana sini. Melakukan apa? Touring yang berkepanjangan. Dari sini ke daerah ini, kemudian dari ini ke ini, terus seperti itu, terus berpetualangan. Subhanallah. Seakan-akan dia akan terus muda saja terus. Padahal setelah muda ada apa? Ada apa? Ada masa tua. Ada masa tua. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang penyair memberikan pelajaran di dalam bait syairnya. Di mana dia mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri
bekalilah dirimu dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Apabila waktu malam telah tiba, ya, kau tidak tahu apakah kau akan hidup sampai waktu subuh. Ketika malam datang dengan tenggelamnya matahari, tidak seorang pun dari kita yang tahu bahwasannya dia akan hidup sampai apa? Waktu subuh. Pernahkah kita ketika malam datang kemudian kita bertanya kepada diri kita, ya nafs, wahai diriku, apakah besok kau akan masih apa? Hidup? Pernahkah kita menanyakan itu? Sehingga kemudian kita tersadar, kemudian kita mungkin mengambil Al-Quran, mungkin kita berzikir, mungkin kita berdoa, mungkin kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Maka bekali dirimu dengan ketakwaan, karena kau tidak tahu ketika malam datang apakah kau akan hidup sampai waktu subuh. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Lalu kata penyair ini, betapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa ada sakit. Kita dengar saudara kita, keluarga kita, ya, dia dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba datang kabar dia meninggal dunia. Sering kita dengar itu. Ketika kita tanya, bagaimana ceritanya dia meninggal? Ada, dia tadinya ngobrol, lagi makan, lagi duduk, habis sholat, ya, tiba-tiba dia mengeluhkan sakit perut, kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal. Sering kita dengar berita seperti itu. Tiba-tiba dadanya sakit, nggak lama kemudian dia apa? Meninggal. Wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahr. Dan betapa banyak orang yang sakit, bahkan kita ngelihat ajalnya sebentar lagi, ternyata dia hidup panjang. Ternyata dia berusia panjang. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim. Betapa banyak anak-anak yang masih kecil, orang tua mereka berharap umur anaknya apa? Panjang. Wa qad udkhilat ajsaduhum zalmatal qabr. Namun ternyata, ya, jasad anak-anak kecil itu telah dimasukkan ke dalam kegelapan liang lahat. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan. Betapa banyak anak-anak muda di sore hari, di petang hari mereka ketawa-ketawa, kegirangan, senang. Ya, mereka ketawa-ketawa. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sementara kain kafannya tengah ditenun dan dia tidak mengetahui itu. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak, ya, para pengantin yang dihiasi oleh manusia, pengantin perempuan, ya, pengantin wanita dihiasi oleh orang-orang untuk suaminya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadr. Namun ruhnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ajal datang menjemputnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, persiapkan diri kita. Berhentilah dari apa? Menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian kita beruntung dan kita selamat dari kerugian, kehancuran dan kecelakaan. Taib, kajian kita dalam masalah ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Pagi ini cukup sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka, di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya. Catatan kitabnya di tangan kanannya. Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah.
bacalah kitabku. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar. Oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat dialah penentu nasib kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya di permukaan bumi berjalan dan berkeliling, mencari di mana orang duduk berzikir kepada Allah. Zikir di sini maksudnya ketaatan kepada Allah, duduk, sehingga para ulama dalam mensyarah hadis ini mengatakan bahwa makna majlis-majlis zikir adalah halakoh-halakoh ilmu. Tidak hanya sekedar orang bertasbih, bertakbir dan bertahmid, walau itu masuk dalam bahagian hilaqud dzikr. Lalu kemudian apabila malaikat itu bertemu orang yang sedang duduk di majlis tahlil, duduk di majlis-majlis zikir, maka mereka saling memanggil, mari ke sini kita dengarkan zikir, kita dengarkan ibadah, kita dengarkan ilmu yang disampaikan. Dan setelah selesai, mereka pergi menghadap Allah dan menyampaikan kepada Allah tabaraka wa taala bahwa kami tadi menghadiri ini. Kemudian Allah berkata kepada malaikat tersebut, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Mereka menjawab, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Allah bertanya kepada malaikat itu, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata malaikat, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Apa yang akan terjadi kalau mereka itu pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih rajin lagi untuk kebaikan dan ketaatan. Kata Allah kepada malaikat, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut akan nerakamu ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku itu? Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Allah berkata lagi, apa yang akan terjadi pada mereka sekiranya mereka pernah melihat nerakaku itu? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih rajin lagi lari dan menghindar dari neraka itu. Kata Allah tabaraka wa taala, kalau demikian keadaan mereka, maka saksikanlah wahai malaikatku, aku berikan pengampunan kepada mereka. Maka duduk kita di sini harus kita niatkan untuk mencari surga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Kami sampaikan kepada manusia dua jalan. Wa hadainahun najdain. Seluruh ahli tafsir mengatakan makna dua jalan, thariqul khair wa thariqus syarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Semua telah diajar oleh Allah, semua telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran yang Allah turunkan dan melalui Rasul yang Allah utus. Tinggal lagi bagaimana kita berhadapan dengan dua jalan itu. Diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah kita untuk selalu berusaha menjalankan kehidupan di atas jalan yang benar, dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita hidup menempuh jalan yang buruk. Dan itulah dia tugas kita hidup di permukaan bumi sampai akhir hayat. Katakanlah wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, al-haqqu min rabbikum. Wa qulil haqqu min rabbikum.
kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Kurikulum itu penting. Antum belajar tanpa kurikulum bingung. Antum belajar matematik. Hari pertama 1 tambah 1. Hari kedua Pitagoras. Hari ketiga Aljabar. Hari keempat resign. Udah selesai. Udah bingung kan? Karena nggak pakai kurikulum. Bundurin diri itu. Karena nggak pakai kurikulum, bukan matematikanya yang salah. Anda belajar tanpa kurikulum, nggak akan sukses, nggak akan bertahan. Belajar matematik nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Belajar kimia nggak pakai kurikulum nggak akan bertahan. Wong pakai kurikulum aja nggak bertahan kan gitu. Apalagi nggak pakai kurikulum, berantakan. Antum ke gym nggak pakai kurikulum berantakan, coba. Langsung angkat barbel 70 kilo, putus tuh, putus. Iya, tendon putus, segala macam putus. Semua harus ada kurikulum. Begitu juga, ingin bertahan, ingin husnul khotimah, nggak punya kurikulum, selesai hadirin, habis. Nggak bisa bertahan, nggak ada keistiqomahan. Futur. Semua harus ada kurikulum. Kalau ingin bertahan di tengah badai fitnah yang luar biasa, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah syubhat, bukan hanya belajar, tapi kita harus belajar dengan kurikulum. Dan kurikulum siapa? Banyak orang menawarkan kurikulum. Tentu saja kurikulum para ulama, kurikulum yang sudah terbukti sukses, memperbaiki perangai orang, memperbaiki akhlak orang, memperbaiki adab orang, memperbaiki hubungan orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kurikulum tersebut dari banyak buku-buku para ulama adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca Alhamdulillah. Kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Subhanallah,
Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi SAW. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi SAW menasihatkan, La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idha qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait, wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idha qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab." Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi SAW bersabda, Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah dzikir selama berkendaraan. Dzikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak dzikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah SAW bersabda, Sabaqal mufarridun, al-dzakiruna Allaha katsira, wal-dzakirat. Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama. Hukum Allah diambil dari mayoritas yang terjadi bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Dengan adanya sebab Allah mewujudkan takdirnya. Walau Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan sebab ini akankah mengarah kepada takdir itu atau tidak. Namun Allah tidak ciptakan tanpa kemudian menyepelekan apa? Sebab. Rezeki sudah dijamin, ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Namun manusia tidak pernah meremehkan sebab-sebab untuk mencari rezeki, dan itu benar. Ya habbaza, andai kaidah ini juga diterapkan dalam hidayah, karena dia kaidah yang sama. Ada orang-orang yang telah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala hidayah, ada, ketahuilah bahwa dia juga mencarinya melalui ikhtiar. Dia juga berikhtiar untuk mendapatkan hidayah itu sebagaimana orang-orang yang telah Allah jamin rezeki, dan dia berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Namun mayoritas manusia salah dalam hidayah. Oh, hidayah di tangan Allah, ya terserah Allah. Saya nggak perlu lagi minta hidayah, saya tidak perlu mencari hidayah. Ya kalau begitu Anda duduk aja di rumah. Jangan cari rezeki, jangan cari nafkah. Bila perlu jangan makan. Kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang sendiri nanti. Akankah manusia berpangku tangan
Maka kaidah rezeki dengan kaidah hidayah sama. Karena hidayah juga merupakan rezeki dari Allah, bahkan dia lebih daripada rezeki-rezeki duniawi. Maka campakkan di dalam hati kita bahwa hidayah itu asal turun, asal pilih, asal comot. Siapa orang-orang yang akan dipilih oleh Allah dapat hidayah, itu dapat hidayah. Kalau Allah tidak dapat, ya tidak dapat. Pola kehidupan rumah tangga orang kita bermacam-macam. Ada yang rumah tangga itu dihidupkan oleh suami dan istri. Yang penting ya kita kerja, sama-sama kerja, ya sama-sama belanja untuk dapur, sama-sama belanja untuk keperluan rumah tangga. Maka keluarlah duit istrinya untuk keperluan rumah tangga, untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Keluarga biaya daripada suaminya. Ada pola yang seperti ini. Dan ada kelebihan-kelebihan, kadang-kadang suami beli, kadang-kadang istri beli. Kadang-kadang patungan mereka membeli. Bagaimana menentukan hak suami di sini, mana menentukan hak istri? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya istri tidak mempunyai kewajiban membiayai makan minum di rumah tangga, tidak ada. Tidak ada kewajibannya. Kalau dia membantu suaminya, itu adalah kebaikannya. Itu ada kebaikannya, itu apabila dia membantu. Maka tidak boleh sang suami memaksa istrinya mengeluarkan biaya untuk rumah tangganya, tidak boleh. Ya. Karena kewajiban untuk menafkahkan keluarga, menafkahkan istri, anak, itu adalah kewajiban daripada suami. Nah, inilah penghormatan Islam terhadap perempuan. Jadi kalau di sini ketika perempuan mendapatkan separuh harta, mendapatkan separuh daripada laki-laki, setengah daripada laki-laki, kalau Islam itu diterapkan, harta perempuan ini akan bertambah, harta laki-laki akan hilang, habis. Kenapa? Karena dia banyak membiayai. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, andai kata suaminya itu, andai kata istrinya itu dalam keadaan terpaksa membantu suaminya, dalam keadaan terpaksa membantu suaminya menafkahi rumah tangganya, dan dia letih dan penat bekerja demi hidupnya rumah tangga. Apabila suaminya itu meninggal, ya, atau salah satu di antara mereka meninggal, salah seorang di antara mereka meninggal, harus dipisahkan harta itu terlebih dahulu. Harus dipisahkan. Berapa peran daripada suami dalam menghidupkan rumah tangga, dan berapa peran istri dalam menghidupkan rumah tangga? Maka apa yang dikeluarkan oleh istri bisa dijadikan sebagai nafkah terhutang suami. Suami bisa dijatuhkan hukum berupa nafkah terhutang. Kenapa? Karena suami tidak memenuhi semua kebutuhan makan dan minum ke rumah tangga. Istri juga ikut menghidupkan rumah tangganya. Sang istri bekerja, sang suami bekerja. Sang suami urusannya adalah urusan luar rumah tangga, urusan sekolah anak, membeli apa-apa yang dibeli, mobil, kendaraan, permen kendaraan, kemudian membuat rumah, itu daripada duit suami. Sang istri biaya rumah tangga, biaya hidup rumah tangga, makan dan minum, mengadakan peralatan rumah tangga dan sebagainya, itu dari dana istri semuanya. Sehingga sang suami tidak tahu menahu tentang masalah rumah tangga.
Lalu sang suami mengatakan bahwa semua yang ada di sini adalah harta saya. Kamu tidak punya harta. Ketika sang suami meninggal, maka harta itu semua dianggap adalah harta suami. Ini suatu kekeliruan. Tidak benar. Kenapa demikian? Kalaulah suami itu menafkahi keluarga, makan minum keluarganya, biaya-biaya hidup rumah tangga, sang suami tidak akan mendapatkan membeli ini dan membeli itu. Maka dalam masalah ini, ketika terjadi masalah-masalah, maka harus dimufakatkan berapa porsi istri di dalam peran adanya harta suami. Kenapa? Karena sang istri mempunyai peran di dalam harta suaminya. Jadi tidak dianggap semua tadi adalah harta suaminya, lalu ketika suami itu tidak punya anak, 1/4 daripada semua harta. Tidak. Harus dikeluarkan bagian daripada istri, perannya sebagai seorang istri terhadap perkembangan keberadaan harta suami ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian juga ketika istri meninggal. Dan ini kejadian-kejadian seperti ini banyak. Maka untuk lebih tepatnya, maka harus ada usaha untuk memisahkan mana yang bisa dipisahkan. Ya, mana yang bisa dipisahkan. Ini bagian suami dan ini bagian istri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa rihlah di pegunungan Trawas ini. Ya. Masya Allah udaranya sejuk sekali dan kalau melihat pemandangan yang indah seperti ini, Ustaz, kita bisa mentadabburi betapa kebesaran Allah gitu, Ustaz, ya. Dari pelajaran yang sudah kita kaji mengenai kebesaran Allah. Ya. Pegunungan yang begitu besar, ya, seperti ini. Mungkin ada nasihat-nasihat berkaitan dengan pemandangan-pemandangan seperti ini, Ustaz. Iya. Sebelumnya Allah SWT memang di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya kita sebagai orang yang berakal, ya, disuruh untuk melihat kekuasaan Allah SWT. Dan sebelumnya tadi antum sebutkan tentang tadabbur. Istilah yang benar adalah tafakkur. Oh, tafakkur, bukan tadabbur. Ya, tadabbur ini Allah gunakan dalam Al-Quran itu untuk ayat-ayat syar'iyah. Afala yatadabbaruna al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi kalimat tadabbur ini digunakan untuk ayat-ayat yang syar'iyah. Berarti ya, kalau ayat-ayat kauniyah yang kita lihat, iya, seperti ini memakai kata tafakkur. Oh. Iya. Syukran. Iya. Jadi tafakkur di dalam ayat-ayat Allah yang kauniyah, ya, maka ini diperintahkan dalam agama kita, dan banyak ayat Allah SWT memerintahkan yang demikian. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka ini adalah anjuran dari Allah SWT bagi kita semuanya untuk memikirkan kekuasaan Allah SWT yang kauniyah, yang ada di sekitar kita. Ya, baik berupa gunung, tanah yang kita injak,
langit yang kita lihat di atas, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita. Ini kalau kita tafakkur dengan baik, ya kita pikirkan dan kita renungi dengan baik, maka akan kita dapatkan di situ tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang luar biasa, yang bisa menambah keimanan kita. Dan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan Allah SWT telah menyebutkan ya bahwasanya iman bisa bertambah. Ya, kalau dia bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Nah, di antara sebab bertambahnya keimanan dan keyakinan seseorang adalah dengan dia mau tafakkur. Banyak cara di sana, dan di antaranya adalah mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Tidak usah jauh-jauh. Ya, apa yang ada di sekitar kita saja. Yang penting kita mau duduk sebentar, mau merenung sebentar, memikirkan sebentar. Jangan kita menjadi orang yang cuek melihat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Mau duduklah 5 menit atau 10 menit memikirkan tentang gunung misalnya, atau memikirkan tentang dirinya sendiri, ya, tentang badannya, tentang jarinya, tentang darah yang mengalir pada dirinya. Itu semuanya ada kekuasaan, ya, dan ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT pada diri manusia. Ya, contoh misalnya, dan tadi antum pertanyaannya apa yang kita ambil faedah dari rihlah kita kali ini. Tentunya banyak faedahnya, dan di antaranya adalah ketika seseorang merasakan sejuknya, misalnya sejuknya daerah ini, kemudian kita melihat pemandangan yang indah, maka ini mengingatkan dia dengan surga. Ia mengingatkan dia dengan surga. Dan ingat bahasanya Allah SWT telah menjanjikan untuknya kelak di hari kiamat jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Kita melihat sesejuk apapun, ya, udara yang ada di sini, ketahuilah bahwasanya di surga lebih sejuk lagi. Ya, kita melihat pemandangan sebagus apapun dengan gunung, sawah dan lain-lain, ketahuilah bahwasanya di surga lebih indah daripada itu semuanya. Sehingga ketika dia melakukan rihlah seperti ini, ya, menambah keimanan dia, ya, menjadikan dia semakin rindu untuk taat kepada Allah. Dia pulang ke kampungnya, dia pulang ke daerahnya dalam keadaan dia membawa keimanan. Berarti saya harus sungguh-sungguh lagi dalam taat. Berarti saya harus semakin sungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan, supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat dari apa yang saya lihat ketika rihlah. Ya, itu diantara faedahnya. Kemudian juga tentunya dengan melihat pemandangan-pemandangan seperti ini dan kita tafakkur lagi dan merenungi, kita mengetahui kekuasaan Allah SWT. Dan contohnya tentang gunung misalnya, Allah SWT menyuruh kita untuk melihat gunung, kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung, bagaimana Allah menancapkan gunung. Jadi gunung yang sebesar itu, ya, bisa kokoh berdiri, ya, bisa kokoh berdiri, dan itu adalah ditancapkan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menyebutkan tentang gunung di dalam Al-Quran. Ya, gimana ayatnya? Dalam surat Al-Hasyr, ya, ketika Allah SWT seandainya aku menurunkan walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Seandainya kami menurunkan Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan mendapatkan dia khashi'an mutasaddian, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan dia terpecah-pecah. Ya, gunung yang sebesar itu, yang sekuat itu, ketika diturunkan kepadanya Al-Quran, maka demikian keadaan. Lalu bagaimana seorang anak Adam, dia tidak memiliki perhatian tentang Al-Quran, ya, maka ini mengingatkan kita, gunung aja yang sebesar itu dia demikian keadaannya ketika diturunkan kepadanya Al-Quran, atau seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran. Kita sebagai anak manusia yang berakal tentunya harusnya yang mengetahui apa yang ada di dalamnya, ia mengetahui tentang
perintah yang ada di dalamnya, kabar yang ada di dalamnya, larangan yang ada di dalamnya, ya maka harusnya kita lebih khusyuk lagi ketika ya mendengarkan Al-Quran. Demikian pula di antara kabar tentang gunung yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, yang ketika Allah SWT memanggil beliau, ya, dan beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, walakin gimana? Undur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Ya, lihatlah kepada gunung. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diperlihatkan. Ya, tapi Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Akan tetapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung tersebut masih tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung ya hancur, lebur. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana gunung yang sebesar itu dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan sangat tidak berdaya ketika diperlihatkan Allah SWT. Lalu bagaimana dengan manusia? Kita yang sangat lemah. Ya, kita yang sangat lemah, ini. kecil dan lebih lemah tentunya daripada gunung. Maka hikmah Allah SWT, kita tidak melihat Allah di dunia, tapi kelak kita akan melihat Allah SWT di akhirat. Ya, untuk orang yang beriman akan melihat Allah di surga. Nah, ini orang yang tidak sampai ke sana kecuali orang-orang yang mau merenungkan, gitu, melihat gunung dan dia ingat kejadian-kejadian. Belum lagi kejadian di hari kiamat, di mana Allah SWT akan menerbangkan gunung. Gunung yang kita lihat sekarang ini kelak akan terbang. Ya, akan dihancur leburkan oleh Allah SWT, akan dijadikan pasir. Ya, maka ini semua akan membangkitkan dan akan menambahkan iman pada diri kita. Jadi ikhwan sekalian, atau antum ya, dan para pemirsa semuanya, jangan sampai sia-siakan rihlah yang kita lakukan ya bersama keluarga, bersama teman-teman, dari faedah-faedah, gitu ya, faedah-faedah, terutama faedah bisa memikirkan ayat-ayat Allah SWT, gitu. Syukran jazakallah. Ya, barakallahu fiik. Ya Allah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sedang berada di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Kota Pekanbaru. Progres yang akan kita capai dan akan kita rencanakan pada tahun ini adalah memindahkan ruang sholat dari ruang sholat sementara ke ruang sholat lantai 1. Sehingga kita berencana biidznillah azza wajal untuk kita mulai pembangunan dinding lantai 1, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam lantai 1 Masjid Al-Hijrah. Mulai dari ruang mihrab, kemudian sarana pendukung lainnya. Ini akan kita progreskan insyaallah ta'ala dari sisi penggunaan areal masjid. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, masih tetap berjalan progres lantai 2, ruang sholat akhwat, yaitu pembangunan tiang dan rooftop lantai 2 Masjid Al-Hijrah. Biidznillah azza wajal, ini akan menjadi fokus pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Asil Cahaya Tauhid pada pembangunan Masjid Al-Hijrah. Adapun untuk asrama, sekarang sudah mulai pembangunan lantai 2 dari asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketika Allah tabaraka wa taala memudahkan selesainya pembangunan lantai 2, kita akan melakukan juga penambahan santri yang akan bisa kita terima untuk belajar
agama, belajar aqidah sahihah, belajar sunnah nabawiyah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu bersama antum dan antunna, ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, di mana antum berada. Ana kembali menghimbau, kembali mengajak, mari kita fastabiqul khairat, membangun kebaikan untuk diri kita sendiri dengan jalan berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala, mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, sehingga dengannya kita membangun kebaikan di surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala memerintahkan itu kepada kita dan berfirman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, donasikan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan sebaik-baik tempat berdonasi adalah rumah Allah tabaraka wa ta'ala, masjid yang sedang kita rencanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahkan dalam progres pembangunan sekarang ini. Dan sebaik-baik tempat juga adalah tempat di mana kaum muslimin menimba ilmu, menuntut ilmu untuk menyebarkan dakwah dan agama Allah tabaraka wa ta'ala di bumi yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bersama antum saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, saling bergandengan tangan untuk membangun kejayaan agama Allah tabaraka wa taala di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga keberadaan kita bersama di dunia dalam al-jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah di permukaan bumi, membuat kita diberikan Allah tabaraka wa taala kesempatan untuk bersama-sama menghuni surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran, dia bisa bersabar melakukan itu. Akan tetapi apa gunanya kesabaran tersebut jika seandainya perbuatannya itu akan mengantarkannya kepada azab Allah? Akan tetapi apa gunanya ibadah jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Itulah orang yang merugi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor. Yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau kalian cinta kepada diri-diri kalian, kalau kalian sayang kepada anggota keluarga kalian, maka perjuangan yang paling besar dari kalian untuk mereka, perhatian kalian yang paling kuat untuk mereka, kasih sayang kalian yang sesungguhnya untuk mereka adalah menegakkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Apalah arti anak yang kaya? Apalah manfaatnya kita memiliki anak yang seorang pejabat, yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki popularitas yang luar biasa, tetapi dia tidak kenal kepada Allah yang telah menciptakannya. Dia tidak pernah sampai ke rumah Allah yang telah menghidupkannya. Dia tidak tahu bagaimana melakukan salat jenazah terhadap kedua orang tua yang telah melahirkannya. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده؟ وهل يجوز نقرأ سورة ياسين على الميت بسبب أنها تهون عليه من سكرات الموت وتخفف عنه من عذاب القبر؟ نعم. القراءة على الميت بدعة ليس لها أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين فيما نعلم، وإنما يدعى للميت بعد الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره وخرجت روحه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وافسح له في قبره ونور له فيه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه. ثم أغمض صلى الله عليه وسلم عينيه أي عيني أبي سلمة، فرد ناس من أهله فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا يدل على الترغيب في الدعاء للميت حين موته. وأما قراءة القرآن عليه فلا أصل لها. أما قراءة ياسين على المحتضر يعني على الذي في سياق الموت فهي مسألة مختلفة فيها بناء على الحديث الوارد فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: اقرأوا على موتاكم ياسين. وذكر أهل العلم أن من فوائد قراءتها أنها تخفف النزع على الميت، ولا أعلم أن أحدا قال إنها تخفف من عذاب القبر، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه. ثم إذا قلنا باستحباب قراءتها على الميت فإنه إن عرف الإنسان أن الميت قوي العزيمة رابط الجأش فليقرأها بصوت مسموع، وإن كان يخشى أن المريض المحتضر ينزعج إذا سمع قراءة ياسين فإنه يقرأها بصوت خفي. أحسن الله إليك الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث